Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 314, Adik Muda Raja Suci. Tak terkalahkan. Sampai pada titik keabadian. Mendengar pujian Sun Haoran yang berlebihan terhadap Sutra Raja Hantu, Huang Xiaolong tidak dapat menahan senyum dalam hatinya. Tahun itu, saat dia mendapatkan taktik Asura, gurunya Ren Wukuang juga menulis di halaman pertama buku panduan itu taktik Asura, tak terkalahkan sepanjang masa. Melalui bertahun-tahun berkultivasi, Huang Xiaolong memahami satu hal, teknik kultivasi bukanlah aspek yang paling penting, tetapi orang itu sendiri. Lalu, tahukah kamu tahap apa yang berhasil dicapai Raja Hantu dalam hidupnya? Tanya Huang Xiaolong. Sun Haoran menjelaskan, konon, tahun itu, Raja Hantu senior mencapai tahap ke-7 Sutra Raja Hantu. Meski baru tahap ke-7, di antara ke-6 raja, kekuatan Raja Hantu senior menduduki peringkat kedua, bahkan Raja Herculean senior peringkat ketiga pun pernah dikalahkan oleh Raja Hantu. Jika Raja Hantu senior mencapai tahap ke-8, mungkin bahkan Raja Suci senior pun tidak akan menjadi lawannya. Raja Suci, penguasa nomor 1 di era kuno. Huang Xiaolong diam-diam terkejut, dia tidak menyangka sutra Raja Hantu ini begitu menakjubkan, baru pada tahap ke-7, Raja Hantu berhasil menduduki posisi kedua di antara 6 raja terkenal saat itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang Yang Mulia pada saat itu? Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong, dia bertanya pada Sun Haoran. Yang Mulia. Sun Haoran memasang ekspresi heran di wajahnya saat menatap Huang Xiaolong, aku tidak menyangka bahwa saudara akan tahu tentang Yang Mulia. Faktanya, Yang Mulia ini adalah saudara muda Raja Suci. Saudara muda Raja Suci. Sekarang giliran Huang Xiaolong yang terkejut. Pemimpin dari 6 raja, saudara muda Raja Suci. Huang Xiaolong memang menduga bahwa Yang Mulia akan menjadi guru yang terkenal, tetapi Yang Mulia sebagai saudara muda Raja Suci tampaknya berada di luar imajinasinya. Sun Haoran mengangguk, benar sekali, Yang Mulia memang adalah saudara muda Raja Suci. Secara kebetulan saya menemukan informasi ini, saat membolak-balik catatan kuno, karena Yang Mulia lebih suka bersembunyi di pegunungan, jarang muncul di depan umum, jadi pada zaman dahulu, tidak banyak orang yang tahu tentangnya. Huang Xiaolong mengangguk, jadi seperti ini. Tetap saja, sebagai saudara muda Raja Suci, kekuatannya juga pasti cukup kuat. Sun Haoran menambahkan. Keduanya berbincang-bincang sambil terbang. Namun, Sun Haoran hanya tahu sedikit tentang Yang Mulia dan tidak memiliki informasi lain untuk diberikan kepada Huang Xiaolong. Sepanjang perjalanan, mereka berdua menemukan banyak adegan murid sekte yang bertarung memperebutkan harta karun, tetapi mereka tidak berhenti atau ikut campur dalam pertempuran ini. Di dalam istana Raja Hantu, pembunuhan dan pembantaian terjadi di mana-mana, bahkan jika mereka tega untuk peduli, itu adalah beban yang tak ada habisnya. Huang Xiaolong memandangi mayat-mayat yang berserakan di jalan sepanjang jalan, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, semua orang di dunia ini tahu bahwa hidup lebih penting daripada apapun, namun di dunia ini, berapa banyak orang yang benar-benar dapat melihat dan memahami. Burung mati demi makanan dan manusia mati demi kekayaan. Sun Haoran dan Huang Xiaolong terbang selama 2 jam, namun meski dengan kecepatan seperti itu, mereka bahkan tidak dapat menutupi 1/10 dari istana Raja Hantu yang luas. Pada suatu saat, Sun Haoran berhenti, mengeluarkan selembar peta dari lengan bajunya. Sambil memeriksa peta kuning tua itu, jarinya menunjuk ke suatu titik di peta, di depan seharusnya ada kuil hantu, salah satu tempat yang digunakan Raja Hantu sebagai tempat kultivasi. Saudara Huang, haruskah kita pergi dan melihat ke sana? Huang Xiaolong mengangguk setuju, bagus. Lagi pula, dia tidak familiar dengan istana Raja Hantu ini dan karena kuil hantu itu adalah salah satu tempat di mana Raja Hantu berkultivasi di masa lalu, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Melihat Huang Xiaolong setuju, Sun Haoran terbang dan memimpin jalan menuju kuil Dewa Hantu. Tidak lebih dari 10 menit kemudian, dari kejauhan, mereka berdua bisa melihat garis besar kuil hantu. Di atas kuil, aura hantu yang pekat mengembun menjadi bantal-bantal awan hantu. Dari kejauhan, orang bisa mendengar teriakan melengking yang berasal dari awan-awan hantu ini, menembus jiwa. Ketika mereka berdua semakin dekat ke kuil hantu, mereka mendengar gema pertempuran dan suara-suara keras yang penuh amarah. Tampaknya ada beberapa orang yang telah tiba di kuil hantu sebelum mereka. Ini, suara kakak senior ketiga. Ketika Sun Haoran mendengar salah satu suara itu, wajahnya menegang, kakak senior ketiga dalam bahaya. Dia bergegas menuju tempat kejadian bersama Huang Xiaolong. Sesampainya di lokasi perkelahian beberapa detik kemudian, mereka melihat seorang pria parubaya berjubah merah dengan janggut tipis dikepung oleh 2 pria parubaya berpakaian jubah biru. Di dada pria berjubah merah itu, ada pola binatang mitos berkepala 2 yang mirip dengan milik Sun Haoran, yang mengidentifikasinya sebagai kakak senior ketiga Sun Haoran. Selain 3 orang yang bertarung, tidak jauh dari sana, ada sepasang pria dan wanita muda yang menonton pertempuran itu. Dari apa yang terlihat, mereka berada di pihak yang sama dengan 2 pria parubaya berjubah biru. Orang-orang kota naga salju.
Ekspresi Sun Haoran menjadi muram saat dia melihat dua pria parubaya dan sepasang murid muda. Kota Naga Salju. Huang Xiaolong tercengang, sambil mengamati dengan saksama, dia melihat lambang naga putih di lengan kedua pria parubaya itu. Snow Dragon City adalah salah satu dari 10 kota teratas di Bedlam Lands yang berada di atas Millennium City. City Castellan, Silver Dragon Augu cukup tangguh. Sepasang pemuda itu pastilah murid-murid naga perak Augu, pikir Huang Xiaolong dalam hati, sementara dua pria parubaya itu barangkali adalah penjaga. Pada saat ini, kakak senior ketiga Sun Haoran, Peng Feng, menerima pukulan keras di bahunya, geraman pelan keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Kakak ketiga. Teriak Sun Haoran, melompat ke tengah keributan dengan sebuah pukulan yang diarahkan ke pria parubaya berjubah biru yang sama yang menyerang. Meskipun dia tidak tahu mengapa kakak ketiganya berkonflik dengan orang-orang dari kota naga salju, dalam situasi seperti ini, dia tidak peduli dengan detail-detail kecil. Kekuatan pukulan Sun Haoran memaksa pria parubaya itu mundur, sementara Peng Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk meninju pria parubaya lainnya. Tiba-tiba, pertarungan terhenti. Adik keempat, cepat lari. Namun, Peng Feng tidak merasa senang melihat Sun Haoran muncul. Sebaliknya, dia melontarkan peringatan cemas, tampak sangat gelisah. Jika itu adalah kakak seniornya, mungkin mereka berdua bisa mundur dengan aman, tetapi kekuatan adik keempat sedikit lebih lemah darinya. Adapun pemuda berambut hitam itu bersama adik keempatnya, meskipun Peng Feng tidak tahu siapa pemuda itu, dia masih hanya seorang puncak ordo ke-10 Xiantian akhir dan sama sekali tidak membantu. Lari. Karena kau di sini, jangan bermimpi untuk pergi. Sepasang pemuda itu mendekat dan wanita muda itu mencibir. Tebakan Huang Xiaolong benar, pasangan pemuda dan wanita ini adalah murid-murid Augu, sang naga perak kastelan kota naga salju. Pemuda itu bernama Du Huagang dan wanita muda itu bernama Lili. Kedua pria parubaya berjubah biru itu memang pengawal mereka. Terlepas dari itu, keempatnya kuat, keempatnya adalah setengah orang suci. Lili berjalan mendekat, matanya melirik sekilas ke arah Huang Xiaolong dan Sun Haoran, tidak menatap salah satu dari mereka. Sambil mencibir pada Peng Feng, dia berkata, Peng Feng, dalam kemunculan kota hantu kali ini, kota milenium milikmu seharusnya tidak pernah datang. Sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih dengan ekspresi sakit hati, Lili melanjutkan, kasihan, 6 dari kalian murid guru akan dimakamkan di sini di kota hantu. 1 bulan kemudian, nama kota milenium akan dihapus dari negeri Bedlam, selamanya. Sun Haoran memucat mendengar kata-kata ini. Arti dari kata-kata ini, apakah Snow Dragon City berencana melawan Millennium City? Atau apakah City of Myriad Gods dan Snow Dragon City bekerja sama dalam hal ini? Du Huagang pun berkata, kalian berdua pergilah dan urus mereka berdua, serahkan bocah itu padaku. Ya. Kedua pria parubaya berjubah biru itu menjawab dengan hormat, segera melancarkan serangan ke Peng Feng dan Sun Haoran, sedangkan Du Huagang berjalan menuju Huang Xiaolong, orang yang tampaknya paling mudah dihadapi.